Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin saya sebenarnya sudah membuat kajian rekaman baru 8 menit, baru sedikit dari sisipan saya tamat. Tiba-tiba saya dipanggil ibu. Katanya karena ayah saya perlu dibantu habis dari kamar mandi. Akhirnya saya hentikan. Setelah hentikan hilang juga videonya, jadi saya tidak lanjut. Udah, tapi sisipan yang pertama boleh. Kenapa kamu lagi ceramah berhenti gitu? Kenapa misalkan kamu berhenti dipanggil orang tua malah berhenti lagi ceramah? Oh iya, udah. Ini ceramah ini hukumnya apa sih? Hukumnya nih, kita bicara hukum ya. Hukumnya itu kalau secara pribadi mungkin saat ini tidak sampai derajat wajib. Kalau dipanggil orang tua, apalagi ada darurat, itu bisa wajib ke saya. Makanya saya hentikan. Gitu. Jadi apa kita menjadikan pelajarannya? Kita itu harus mengerti tentang kaidah-kaidah. Kalau ada hal yang wajib, mendesak, tinggalkan. Kecuali kalau lagi sholat. Oh, sholat kan sedang wajib. Kalau sedang sholatnya sholat wajib, dipanggil orang tua, lanjutin dulu sholatnya. Ini kaidah ya. Apa kaidah? Kita harus tahu prioritas itu. Kalau kita lagi sholat, dipanggil orang tua, kita lanjutin sholat karena sholatnya sholat wajib. Tapi kalau kita sedang sholat sunnah, dipanggil orang tua, batalkan sholatnya, panggil, dan samperin orang tua. Kalau orang tuanya takut tidak ridho kan. Nah, apalagi saya lagi ceramah begini. Kemarin saya ceramah, saya hentikan karena orang tua manggil, ada darurat. Saya kan ada saudara, ada adik saya kemana? Ternyata ini. Di saya harusnya kemana gitu. Mungkin masihnya gitu ya, tapi ini pelajaran kan, kita ini harus tahu kaidah. Dalam beragama itu tidak berdasarkan hawa nafsu. Oh, menurut saya enaknya. Enggak, kamu harus ada kaidahnya. Karena dalam setiap masalah itu ada yang prioritas. Kalau punya harta aja kita ada prioritas, ke siapa dulu. Gitu loh, punya uang. Punya waktu juga ada prioritas, apa yang lebih utama. Nah, ini sekarang sisipan kedua. Saya ini orangnya adalah introvert. Introvert itu adalah orang yang sebenarnya dia lebih fokus untuk memperbaiki diri. Fokus terhadap misi diri. Dia tidak mau membuang-buang waktu. Kenapa di sini diarahin nih? Introvert itu jarang ngobrol macem-macem tuh. Wah, ngalor ngidur kemana dia. Enggak, jarang. Karena ngerasa gak ada manfaatnya. Ini yang bener. Saya nggak mau ngobrol begitu, tuh beban saya membuang waktu. Ini kan berarti kita waktu itu kan ada perhitungannya tuh. Anda digunakan untuk apa? Ini kalau saya main-main handphone itu saya menyebarkan ilmu. Tanpa sadar menyebarkan ilmu. Tapi kalau mereka itu ngobrol-ngobrol itu apa isinya? Itu kan artinya orang yang menyia-nyiakan waktu. Introvert itu di sisi itu ada satu sisi. Mungkin dianggapnya itu kamu nggak senang bergaul sama orang. Kan itu udah narasi introvert. Bukan gak senang bergaul sama orang, orangnya layak untuk digauli, enggak gitu. Orangnya itu layak untuk diajak ngobrol. Kalau nggak ada isinya, ngapain ngobrol sama orang yang nggak ada isinya? Saya aja, contoh di saya nggak pernah datang kemana kalau bukan pengajian, nggak ada. Saya kalau ada pengajian dan saya ada kesempatan bicara, saya datang karena ada manfaat menyebarkan ilmu. Tapi kalau ada pengajian itu saya tidak ada kesempatan menyampaikan, saya nggak datang juga. Kenapa? Karena saya nggak ada hajat juga yang mereka sampaikan itu juga. Saya nggak ada hajat, nggak ada isinya. Jujur aja, isinya tuh kurang. Mendingan saya di rumah.
bahas kitab atau bahas apa. Gitu. Ini bukan sombong, bukan. Masalahnya ada masalah manfaat. Kalau ada guru saya yang berilmu, jangankan di sini, jauh saya pergi ke Sulawesi, Makassar, terbang. Saya kadang nginep. Itu karena ilmu. Jadi tergantung ada ilmunya atau gimana. Jadi kalau misalkan ada orang nih, kenapa saya gak mau mendengar? Karena sebenarnya gak layak saya dengar. Jadi kalau saya tidak menyampaikan ilmu, saya nggak datang karena nggak layak untuk saya dengar. Saya lebih bagus baca kitab, saya ngulang gitu loh. Tapi kalau ada yang layak, saya dengar. Jadi bukan kamu nggak suka pengajian. Saya senang pengajian, tapi yang ngaji siapa? Isinya apa? Isinya kalau subhat segala macam juga nggak. Jadi nah kalau begitu, kenapa ada pengajian pun kalau saya masih tidak datang? Kalau saya tidak ada kesempatan ngomong, nggak datang. Nggak datang saya. Kalau ada kesempatan ngomong, ada manfaat dari segi ilmu saya sampaikan atau kadang-kadang saya luruskan, begitu. Ini masalah waktu itu. Jadi kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, saya nggak mau terlibat. Ngapain obrolan yang nggak jelas, saya diem aja. Saya mendingan ngulang-ngulang bacaan, hafalan, gitu aja. Gitu, ini waktu, ini kita harus manfaat. Tapi bukan berarti orang yang introvert itu, misalkan itu kan narasi introvert. Introvert itu bukan berarti orang itu dia antisosial. Enggak, memang benar enggak antisosial. Kadang introvert itu dia lebih peduli sama orang itu kalau dia tahu ada yang dibutuhkan. Tapi kadang-kadang kalau introvert itu pemalu. Kalau dia tidak butuh sama saya, sama kita, ya kita ngapain ke sana? Kita dia gak butuh. Kita kan kalau masuk, kalau dia ada kebutuhan dari kita. Kalau kita nggak butuh, hanya nyusahin dia, ngapain? Ya kan? Kalau ada lagi di situ, misalkan kita nggak begitu butuh, dari kita tuh nggak begitu dibutuhkan. Tapi di situ ada sesuatu yang kadang-kadang sesuatu yang enak, misalkan banyak makanan segala macam. Tapi kalau kita nggak begitu dibutuhkan, kita nggak begitu datang. Kenapa? Ya karena kamu berarti di situ kita cari sesuatu gitu. Malu kita, kecuali kita sangat dibutuhkan. Nah mungkin ini kebalikan dari orang yang bukan ekstrovert. Kemarin itu ada narasi yang saya tonton dari sini, dari TikTok ini. Saya sering membaca narasi, ya dengarkan narasi. Ternyata masalahnya adalah, mungkin ini yang saya rasakan sekarang adalah karena ada orang yang punya penyakit narcissistic personality disorder. Kenapa? Ini saya kayak penyakit ya. Kenapa? Ini saya ngalamin nih, kenapa kok masalah bisa kondisi begitu? Ternyata mungkin ada orang kecenderungan punya penyakit ini, narcissistic personality disorder. Dan ini kebalikan dari saya introvert. Narsistik itu narsis, dia ingin jadi pusat perhatian terus. Ingin orang itu semua tunduk pada dia semua. Kalau ada yang menyelisih dia, dihabisin sama dia semua. Nah ini, saya ini menyelisih dia. Dia itu narcissistic personality disorder. Ingin semua tunduk sama dia, semua ditundukin sama dia. Kalau enggak, dimarahin sama dia. Nah, saya tunduk, dihabisin. Masalahnya ini narsistik ini ternyata secara psikologi ini gangguan kejiwaan. Dia itu pengen semuanya itu tunduk sama dia. Dan itu manipulatif. Nah, ternyata masalahnya itu. Nggak boleh ada orang yang berbeda pendapat sama dia. Walaupun ada segi keilmuan, nggak boleh. Masalahnya tuh kalau dia harus diikutin terus, kalau nggak salah gimana? Ya kalau salah diikutin ya kita semua salah semua jadinya. Ya saya nggak mau. Saya ini seorang yang penyandang ilmu. Saya akan ikut kalau sesuai ilmu. Kalau nggak sesuai ilmu, saya tidak pernah akan ikut. Ini yang menjadikan kenapa mungkin kadang-kadang nih kalau orang yang narsis tadi itu sakit hati atau kadang putus asa untuk bisa menundukkan saya, karena saya gak akan pernah tunduk kecuali ditundukkan dengan ilmu. Buktikan secara keilmuan saya salah. Bahkan saya itu kemarin diskusi sama kiai. Di sini ada kiai yang dianggap berilmu, tapi saya buktikan yang saya sampaikan secara ilmu ini salah, saya akan bayar. Beneran.
Kan dia itu kadang ya kalau kayak yang di sini tuh diskusi minta rokok mil, saya bilang rokok itu kan saya yang haram. Tapi oke deh, gak masalah. Kalau saya dianggap salah penyampaian akidah ini, akidah Ahlussunnah, saya bayar 1 slop mil katanya. Kasih. Tapi maksudnya saya pastikan saya tidak akan salah menyampaikan ini. Saya sampaikan ini akidah Ahlussunnah, sepakatan ulama, nggak akan salah, saya pastikan. Dalam akidah saya nggak akan salah. Dan diskusi saya nggak akan kalah kalau debat dalam masalah agama. Akidah ya maksudnya. Kenapa? Karena dari kesepakatan. Apalagi akidah ini saya kokohkan. Ini saya beberapa kitab saya hafal, puluhan kitab saya baca. Jadi saya pastikan ini, kalau ini benarannya saya kepastian. Karena kalau yang saya masih perdalam, saya nggak sampaikan juga. Kecuali salah ucap. Kalau salah ucap mah biasa, kadang-kadang salah ucap. Tapi ya kalau masalah ini jarang juga saya salah. Kalau salah ucap mungkin baca ayat, kadang ada kekurangan sedikit gitu. Tapi kalau secara pemahaman enggak. Makanya saya sampaikan nih, kalau Anda mau diskusi sama saya atau Anda bisa membuktikan saya salah, saya bayar. Ini saya sampaikan nih sama Ustadz Ahdi Afandi yang dari ini barusan sekarang. Dia mengkritik Ustadz Khalid tentang adab kubur segala macam. Katanya yang diadab itu hanya ruh. Lalu dia mengutip lagi ucapan saya. Saya itu mengatakan, saya menganalisis Ustadz Khalid ini nggak apa-apa saya terbuka. Ustadz Khalid ini kalau dianalisis memang secara keilmuan, saya sampaikan apa adanya, nggak apa-apa. Sampaikan sama Ustadz Khalid silakan. Secara keilmuan agak kurang. Jadi kalau menjadikan beliau rujukan, Anda keliru. Anda akan pasti banyak kekeliruan kalau suruh aja baca kitab, bisa nggak? Belum tentu bisa. Artinya agak kekeliruan, ada kekurangan. Nah, kita itu harus mawas diri gitu loh. Kalau di bidang ini kurang, nggak usah banyak bahas di sana. Bahasnya itu yang kuatnya. Misalkan kalau Ustadz Khalid itu kuat di masalah rumah tangga. Bahas masalah rumah tangga udah. Ini kekuatannya beliau. Ini kalau Anda pengen berumah tangga begini caranya gini. Gitu kuatnya. Kalau ada membahasnya kan ilmu nggak perlu semua kita harus sampaikan. Kita sampaikan yang kita ketahui. Kita mau ngebahas misalkan nih masalah branding. Ini branding kan ilmu. Saya di Magister Manajemen, di FE Unpad juga ada kan ya brand management. Ternyata beliau kuat brand management. Ini kalau kita mau branding di media sosial gini. Kuat beliau. Atau misalkan saya sampaikan nih, beliau followernya banyak. Sampaikan nih kalau kita ingin banyak follower begini caranya. Begitu. Kuat itu ilmu. Anda dianggap bukan ilmu apa begini? Ini ilmu loh. Semua orang nih, tidak semua orang bisa mempunyai follower banyak, nggak semua orang. Dan follower itu adalah pengaruh. Bisa dianggap uang, bisa dianggap pengaruh. Orang kalau follower banyak ngomong itu langsung diikuti banyak, langsung ada tersebar. Nah, kalau follower banyak itu dari sisi tersebar manfaat, tapi kalau salah madorot. Nah, kalau kita follower semakin banyak harus semakin hati-hati gitu loh. Ya kan? Jangan sampai salah, kalau salah terimplikasi banyak akibatnya. Bisa menyesatkan orang gitu loh. Nah, tapi kalau kita baik-baik dengan follower ini kita manfaatin, sampaikan yang kita pasti. Kebenarannya itu pasti sampaikan. Yang nggak pasti tahan dulu. Nggak perlu kita banyak ngomong. Ini kalau nggak pasti nih, saya nggak pasti masalah ini nggak usah ngomong. Ini saya pelajari dulu. Belum pasti. Saya tahu jawaban asal jawab itu bisa, tapi kalau nggak pasti daripada nggak pasti akhirnya jadi masalah. Mending ditahan dulu gitu. Begitu rahasianya. Ini kayak kasih rahasia nih. Kalau Anda follower semakin banyak, saya aja semakin saya banyak follower akan semakin hati-hati loh. Saya mungkin ceplos ngomong kalau follower masih sedikit. Ya implikasinya nggak banyak gitu loh. Tapi masih tetap saya pertimbangkan. Ini walaupun ceplos itu konsekuensinya saya masih dihitung. Ini saya masih bertanggungjawabkan, tapi mungkin ada risiko-risiko tertentu. Tapi kalau semakin banyak follower, kita harus semakin hati-hati. Karena kita menjadi panutan. Orang itu merujuk. Itu ya pelajaran. Ini saya boleh sampaikan sampai semakin tinggi follower itu, semakin hati-hati. Kadang-kadang memang semakin banyak follower kita sulit ikhlas. Begitu. Ini rahasia, makanya kita bahas kemarin dari itu ada narcissistic personality disorder.
itu orang itu narsis. Nah, kalau itu follower semakin banyak, dia akan mikirin follower gini. Kalau dia mikirnya ketika berbicara dengan followernya itu takut dia kabur, takut apa? Berarti dia narsis. Itu nggak ikhlas itu. Hubungannya dari narsis itu dia sulit ikhlas. Orang kalau semakin ikhlas dia kagak peduli follower. Jadi kalau follower banyak terus dia ngomong benar kabur, dia gak usah takut itu, gak usah sakit hati. Walaupun ada perasaan, Anda rasa gak sih kalau misalkan dia tiba-tiba kabur itu, kenapa ya orang bilang? Nah, kita nih kalau semakin ikhlas gak usah itu, gak usah pikirin follower itu. Kalau mau kabur aja, sampaikan ilmu aja. Tapi Anda harus pastikan dulu yang Anda sampaikan itu benar. Dipertanggungjawabkan di depan Allah maksudnya. Kalau salah ngapain kamu sampaikan? Iya kan? Kalau Anda gak yakin, gak usah disampaikan. Ilmu ini tidak semua harus kita sampaikan. Apa yang terbertik di dalam hati itu gak seluruh harus disampaikan. Yang disampaikan itu yang sudah murni aja, yang jernih. Supaya masyarakat yang nerimanya itu bener-bener minumnya itu sudah sehat gitu kan. Gejolak di dalam hati, semua perbedaan itu kalau perlu kita olahnya di dalam dada kita, kecuali kalau mau sampein semua ini pendapat ini. Setelah itu kalian mengatakan yang menurut saya terkuat ini. Tapi kalau nggak mau gitu, Anda keluarkan yang Anda mampu pertanggungjawabkan, sudah. Begitu caranya. Nggak perlu disampaikan semua. Kalau nggak yakin jangan disampaikan. Ini kata Hasan bin Ali kan buat ada pesan dari Rasulullah, apa yang itu? Da ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan aja yang masih ragu. Ini saya ragu nih jawabannya ini. Ragu. Gak usah sampaikan. Gitu loh. Ini rahasia ini. Saya kasih rahasia nih. Kalau Anda di dalam suatu, apalagi follower semakin banyak, ditanya suatu masalah kagak yakin, jangan jawab. Ini saya masih ragu jawabannya. Saya akan pastikan dulu. Begitu lebih aman. Walaupun tahu jawaban asal ceplos-ceplos mah tahu, tapi kalau belum yakin gak usah disampaikan. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Atau da ma yuribuk ila ma, terserah mau dibaca gimana. Ini kata Profesor Dr. Abdul Razak juga boleh dibaca. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu menuju apa yang membuat kamu yakin. Begitu caranya. Kita ini dai ini, kita berbicara itu ilmu kita banyak dibaca-baca. Ilmu yang banyak ini ada yang, kalau pemahaman itu ada yang masih bisa diperdebatkan, ada yang lebih ijma. Begitu. Kalau ada yang masih diperdebatkan gak usah dikeluarin, sampaikan yang ijma. Gitu caranya. Supaya kita bisa pertanggungjawaban. Makanya saya tuh sampai tantang, kalau ada akidah yang saya sampaikan salah berdasarkan akidah al-hadis, saya bayar. Saya tantang, mau mengkritik, tantang. Saya menyampaikan akidah itu kan dari kitab-kitab. Kitab-kitab kadang saya hafal. Tapi kita nggak sembarangan gitu loh. Apalagi masalah akidah. Masalah fikih aja fikih nih, kalau Anda tidak yakin gak usah disampaikan. Ya kan, kalau ada implikasi gitu kan, kecuali Anda pastikan ini kesepakatan atau ilmu yang Anda kuatkan walaupun berselisih sama orang lain, boleh. Kalau saya ditanya tentang menyentuh perempuan tangan, itu saya menganggap kagak batal, itu lebih kuatnya gak batal. Ini menyelisih pemahaman Imam Syafi'i. Kalau di sini mungkin bergejolak, tapi gak apa-apa karena ini kuat secara ilmu. Hanya saja, contoh ya, saya itu tidak menyentuh istri. Tidak menyentuh istri, walaupun misalkan ini nggak menyentuh istri. Kalau bersentuhan ya, kalau mau wudhu lagi gitu loh. Bagusnya wudhu lagi, udah aman gitu loh, udah wudhu lagi. Tapi saya nggak bersentuhan sama istri, apalagi ya ngapain? Karena tapi saya nggak batal. Jadi kalau ada kagak nggak batal. Tapi nggak bersentuhan. Artinya kalau saya ke Mekah, tawaf berdasarkan nggak batal. Secara hujah saya nggak batal.
ini berselisih sama madhab Imam Syafi'i. Tapi gak apa-apa kalau kita nganggap itu kuat. Gitu. Tapi gak bersentuhan saya, walaupun gak nganggap batal, saya gak bersentuhan. Karena saya nganggap lamastum itu artinya jima. Yang lebih kuat. Itu ucapannya Ibnu Abbas. Gitu. Anda boleh sampaikan itu walaupun menyelisihi masyarakat umum. Kalau Anda kuat boleh. Tapi kita harus perhatikan juga. Kan ini kan ilmu, boleh sekedar nyampaikan ilmu, tapi jangan bikin fitnah. Kita sampaikan aja. Bersentuhan kulit antara laki-laki sama perempuan menurut saya nggak batal itu berdasarkan hujah-hujahnya kuat. Hanya saja kalau kita tidak bisa atau menjaga diri untuk tidak bersentuhan itu lebih baik. Udah keluar dari. Kecuali darurat. Nah, kita sampai kecuali darurat. Yang mereka juga sendiri kalau darurat mereka juga tidak anggap batal juga, walaupun mazhab Syafi'i ini. Ini kita tahu berdasarkan dia kita pindah ke mazhab lain. Enggak anggap batal juga. Nah, kita juga begitu sampai ini tidak batal, tapi walaupun tidak batal gak usah bersentuhan kecuali kamu darurat. Tapi kalau bicara batal enggak. Tapi itu lebih bagus. Gitu caranya kalau menyampaikan ilmu kita tuh timbang ilmu itu. Kalau masih meragukan, kita tuh masih ragu-ragu ini benar atau salah, gak usah disampaikan. Kasih nih, masalah kalau kamu menyampaikan salah apalagi masalah akidah, ini merusak. Beneran, merusak. Masalah akidah ini apalagi kita nih akidahnya bener Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kalau dia ngomong gak boleh ditarik lagi. Kalau akidah itu, artinya kalau dia ngomong itu paten itu. Makanya saya sampaikan, ucapan saya tentang akidah kalau salah, saya bayar. Bisa ngebuktikan salah, saya bayar. Saya kasih hadiah. Kenapa? Karena saya dalam masalah akidah itu saya pastikan itu. Gitu. Kalau saya mau mendebat sendiri saya udah pastikan. Kenapa saya mendebat begini hujah-hujahnya? Kalau mau beradu argumen. Kalau masalah ini kita nggak sembarangan, kita kokohkan dulu kalau masalah itu. Kalau nggak kokoh nggak usah disampaikan. Kita sampaikan yang pasti. Yang semua anggap benar aja. Oh ya, gitu. Yang ringan-ringan aja. Kalau misalkan yang kuat yang mau bongkar, kan pastikan dulu. Caranya tuh begitu. Makanya kita tidak orang Ahlus Sunnah itu, ulama itu dia nggak narik omongan. Ketika ucapan sudah disampaikan dia nggak tarik, berlaku sampai hari kiamat. Nggak ditarik lagi. Ya kan? Kalau kamu tarik lagi itu omongan, ya, artinya kamu itu gak pikirkan baik-baik itu omongan itu latah. Tapi kalau dia udah keluar dengan ilmu, dengan keyakinan, dia akan tegakkan sampai hari kiamat. Saya sampaikan, saya diskusi di sini sama kiai di sini namanya Ustadz Lukman. Saya sampaikan. Saya tidak pernah memaksa apa yang saya sampaikan, tapi saya sudah menegakkan hujah. Dengan akidah yang benar ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlul Hadis, bukan Asy'ariyah. Anda nerima silahkan, tidak nerima silahkan. Tapi saya sudah sampaikan yang benar ini. Nanti kalau kita berjumpa dengan Allah, kata Allah misalkan kamu kenapa Pak Muhammad begini? Cukup ingatkan, ingat aja. Saya sudah nyampaikan. Ini saya tidak akan tarik sampai hari kiamat. Tidak saya tarik tuh. Artinya kalau saya berdebat, mendiskusi atau mendebat di dunia, saya juga akan mendebat di akhirat gitu loh. Jadi kalau dibuat saksi, dipersaksikan, ini saya sudah salahkan. Di dunia Anda tidak nerima, nanti di akhirat saya salahkan lagi. Di depan Allah, kamu tidak nerima, itu urusan kamu. Saya tidak mau maksa. Tapi ketika sudah saya ditegakkan bahwa ini salah, artinya Allah berhak untuk menyiksa kamu. Gitu, kenapa? Karena sudah yang menegakkan hujah. Karena kaidah dalam hukum itu kan apa? Wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi. Tidaklah sempurna hukum itu sampai kumpul syarat dan mawani. Mawaninya itu kebodohan. Artinya kalau ada orang sudah menegakkan hujah, dia tidak nerima, artinya sudah tegak hujah itu bisa dihukumi. Artinya kalau disiksa sudah berhak disiksa, hak Allah menyiksa gitu loh. Saya ini menyampaikan hujah. Kalau sudah menyampaikan hujah, ini artinya hujah Allah atas kamu. Nerima atau tidak terserah kamu. Kenapa saya memaksakan? Nah,
Artinya ketika saya membantah walaupun kiai, artinya saya menegakkan hujah. Mereka menerima silakan, tidak menerima silakan. Tapi di akhirat berjumpa, Allah akan katakan, ini udah ada yang sampaikan belum sama kamu? Sudah atau belum? Saya katakan saya sudah sampaikan. Bahkan rekamannya ada. Kenapa tidak nerima? Ya salah kamu tidak nerima. Kenapa tidak dengar? Kenapa kamu tidak mendengar? Saya kirimkan istiqlal. Gitu. Karena saya tidak berjelas, kenapa gak bertanya? Dan celakanya bahkan menutup dakwahnya. Ya salah kamu. Kenapa kamu tutup dakwahnya? Ketika ada orang menegakkan hujah. Maksa sih kita gak pernah maksa. Sejak kapan saya maksa? Keluarga saya gak pernah saya paksa. Bebas. Saya hanya menyampaikan ilmu. Gitu loh masalahnya. Oke baik, ini sisipan kepala jadi panjang. Baik, jadi kita akan bahas usul fikih karena ini berarti kalau ingin istiqomah ini saya harus 2 kali berarti tek biar istiqomah. Saya biar lihat videonya itu nanti ngelihat itu harian itu berapa, jadi saya 2 kali. Kita baca dulu usul fikih. Wa khitabus syari'i liwahidin minal ummati aw kala aw kalamuhu fi qadiyatin juz'iyatin yashmulu jami'al ummati wa jami'al juz'iyati ila idza dallad dalilu 'alal khususi. Khitab syar'i, pembicaraan dari Allah dan Rasulullah itu liwahidin minal ummati, kepada salah seorang dari umat itu, au kalamuhu fi qadiyatin juz'iyatin, atau firman Allah itu atau Rasulullah itu di dalam satu ketetapan yang juz'iyah. Juz'iyah itu adalah yang khusus. Yasmulu jami'al ummati, yasmulu itu adalah khobar dari khitab syari, mencakup kepada seluruh umat. Jadi khitab syari itu pada satu orang umat pun itu mencakup seluruh umat. Wa jami'al juz'iyati, dan mencakup kepada seluruh juz'iyat. Ila idza dalad dalilu, ila idza dalad dalilun alal khususi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mubtadanya, itu adalah sebentar. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam itu mubtadanya, khabarnya adalah al-aslu fihi. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah asalnya di dalam perbuatan Nabi itu anna ummatahu, perbuatan Nabi asalnya di dalam perbuatan Nabi itu adalah anna ummatahu, sesungguhnya umat Nabi itulah bacanya ini adalah bentar. Aswathu fil ahkam, ini bacanya begitu. Kelihatannya begitu. Bahwa sesungguhnya umat Nabi itu adalah aswathu. Aswathu dari sama lah, sawa. Aswathu, maka umat Nabi itu sama di dalam perbuatan Nabi itu fil ahkami, di dalam hukumnya. Ila idadala dalilun ala annahu khasun bihi, kecuali ada dalil bahwa perbuatan Nabi itu khusus untuk misalkan seseorang. Nggak ada dalil.
Jadi maksudnya intinya kesimpulan asalnya bahwa kalau ada hitobus syari atau kalamnya itu umum, mencakup kepada seluruh umat. Walaupun kalam itu sebenarnya secara konteksnya itu khusus, tapi itu mencakup kepada semuanya. Itu sama dengan kemarin kita baca ada itu kebalikan dari al-am alladzi urida bil khusus. Jadi al-khas alladzi urida bihil umum. Walaupun disebut itu untuk khusus, tapi yang dimaksud umum gitu. Begitu juga perbuatan Nabi itu asalnya itu untuk berlaku untuk seluruh umat gitu. Bukan khususan. Kecuali dalil ada menunjukkan. Nah, kita baca. Ini jelas. Kalau salah baca, salah itu artinya. Kita harus pikirkan. Ini membaca kitab ini kita pikirkan ini kemana arahnya. Konteks. Al-qaidatul asyiratu. Kaidah yang ke-10 ada anna khitab asy-syari idza wurida liwahidin min afradil ummati fa innahu ya'ummu jami'al afrad. Sesungguhnya khitab syari bila mana terwarid kepada salah seorang dari umat, dari satu umat itu untuk satu orang, tapi fa innahu ya'ummu jami'al afrad, tapi dia mencakup pada seluruh umat. Falamma qala sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah bersabda, ya gulam samillah, wahai gulam, ucapkanlah bismillah. Qulna, maka kami katakan, hada al-hukmu laisa khasan bihadal gulami. Hukum ini tidaklah khusus untuk gulam tersebut, tapi ini bal yashmulu jami'al afradi, bahkan ini hukum ini mencakup kepada seluruh umat. Jadi kita umat semua kalau makan bismillah, ucapan ini bismillah, bukan gulam tersebut. Begitu berlaku kepada semua. Wa dzalika li anna hadhihi syari'ata qad wuridat lil jami'i. Qala ta'ala, dan hal tersebut karena sesungguhnya syariat ini telah terwarid untuk kesemuanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah Muhammad, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya saya rasul atas kalian, jami'an, semuanya. Wa min huna, dan dari hal arah tersebut, fainal khitaba li wahidin minal ummati yashmulu jami'al ummah, maka sesungguhnya khitab dari Rasulullah misalkan untuk salah seorang itu minal ummati, dari umat itu, yashmulu jami'al ummah, mencakup kepada seluruh umat. Wa hakadha aidan afalun nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan perbuatan Nabi. Fal aslu annahu yushra'u lil ummati al-iktida'u bi. Asalnya bahwa sesungguhnya disyariatkan lil ummati, untuk umat itu al-iktida'u bi, mengikuti Nabi. Perbuatan, kalau Nabi mengatakan ini berarti kita disyariatkan mengikuti, bukan untuk satu orang, untuk semuanya. Fi afalihi, di dalam perbuatannya, illa ma wurida fihi dalilun ala ikhtisasin nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, kecuali ada dalil terwarid bahwa itu khusus untuk perbuatan Nabi. Maksudnya khosun bihi itu bihitarnya ke Nabi tadi. Maksudnya ini salah, saya salah, bukan ke perbuatan, ke Nabi. Jadi artinya kecuali ada dalil bahwa perbuatan Nabi itu khusus untuk perbuatan Nabi. Jadi kalau Nabi itu menikah lebih dari 4 orang, itu khusus. Contoh, bukan khusus, bukan umum. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya bikin tag video yang kedua untuk pengganti pengganti yang kemarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.